Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali di semester genap dengan materi pertama bab 3 yaitu barisan dan deret. Kita masuk materi yang pertama di bab ketiga yaitu pola dan barisan bilangan. Pola bilangan digunakan dalam menentukan urutan atau letak suatu bilangan dari sekumpulan bilangan. Contoh misalkan 10, 12, 14, 16, 18. Tentukan bilangan kelima dari sekumpulan bilangan tersebut. Nah, di sini kita hitung bilangan yang kelima dari barisan tersebut. Ada angka 10, angka 12, 14, 16, 18. Kita hitung yang 10 itu adalah urutan yang pertama, 12 urutan yang kedua, 14 urutan yang ketiga, 16 urutan yang keempat, dan 18 urutan yang kelima. Maka bilangan kelima dari sekumpulan bilangan tersebut adalah angka 18. Kemudian kita lanjutkan. Barisan bilangan. Barisan bilangan adalah susunan anggota suatu himpunan bilangan yang diurutkan berdasarkan pola tertentu. Barisan bilangan disebut dengan suku barisan yang dinyatakan dengan U. Misalkan U1, U2, U3, dan seterusnya. Penjumlahan dari suku-suku barisan disebut dengan deret. Dinyatakan dengan U1, ditambah U2, ditambah U3, dan seterusnya. Contoh, misalkan yang disebut dengan deret berhingga. Contoh misalkan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 tambah 13. Itu disebut dengan deret berhingga. Kalau deret tak hingga, contohnya 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9, tambah, dan seterusnya. Jadi, perbedaannya kalau deret tak hingga ada tanda titik 3 di belakang. Kita lanjut pada contoh soal yang pertama. Tulislah 4 suku pertama dari barisan yang mempunyai rumus suku ke N sebagai berikut. UN sama dengan N dikurang min 1 pangkat 3. Kita akan coba jawab. Ya, perhatikan di sini. Misalkan kita mulai dari U1. U1 sama dengan, berarti N-nya kita ganti dengan angka 1. Dikurang 1 pangkat 3. Sama dengan 1 dikurang 1 sama dengan 0. 0 dipangkatkan 3. 0 pangkat 3 sama dengan 0. Kemudian kita lanjut, N-nya kita ganti dengan 2. Masukkan, di sini N sama dengan 2 dikurang 1 pangkat 3. Sama dengan 2 dikurang 1. 1 pangkatkan 3. 1 pangkat 3 sama dengan 1. Lanjut. N-nya kita lanjut 3. Maka N-nya kita ganti 3 dikurang 1 pangkat 3 sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Pangkatkan 3. 2 pangkat 3 sama dengan berapa? 2 kali 2 kali 2 yaitu 8. Lanjut U yang keempat. Sama dengan N-nya kita ganti dengan angka 4 dikurang 1 pangkat 3. 4 dikurang 1 sama dengan 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 berapa? 3 kali 3 kali 3, yaitu sama dengan 27. Kita akan cek jawaban kita. U1 sama dengan 1 dikurang 1 pangkatkan 3, hasilnya sama dengan 0. U2 sama dengan 2 dikurang 1 pangkatkan 3 sama dengan 1 pangkat 3 yaitu 1. U3 sama dengan 3 dikurang 1 pangkatkan 3 sama dengan 2 pangkat 3 yaitu 8.
U4 sama dengan 4 dikurang 1, pangkatkan 3. 4 kurang 1 sama dengan 3, pangkat 3 yaitu 27. Maka kita dapat tuliskan 4 suku yang pertama yaitu 0, 1, 8, 27. Kita lanjut materi yang kedua yaitu barisan aritmatika. Jika terdapat pola tertentu antara suku-suku pada barisan, yaitu selisih antara dua suku yang berurutan selalu tetap atau konstan, maka barisan bilangan tersebut disebut dengan barisan aritmatika. Rumus suku ke N barisan aritmatika dirumuskan dengan UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Di mana B itu dapat kita cari dengan UN dikurang UN min 1. Dan B itu adalah konstanta yang tidak bergantung pada N. Barisan aritmatika yang pertama, misalkan kita akan menentukan suku tengah barisan aritmatika. Dapat kita rumuskan dengan UT sama dengan setengah dikali U awal ditambah U akhir. Di mana UT itu adalah suku tengah. U akhir dapat kita cari dengan cara U 2T dikurang 1. Yang kedua, pada barisan aritmatika kita bisa menentukan sisipan barisan aritmatika dengan rumus B sama dengan Q dikurang P dibagi S ditambah 1. Di mana B adalah beda barisan aritmatika. P itu adalah suku pertama barisan. Q adalah suku akhir. S adalah sisipan suku. Sekarang kita akan masuk pada contoh soal yang kedua. Tulislah suku pertama, beda rumus suku ke N dan suku kedua 1 dari barisan min 7, min 2, 3, 8, 13, 18. Sekarang kita akan coba jawab yang pertama yaitu suku pertama. Kita lihat suku yang pertama pada barisan tersebut. Suku pertama kita beri lambang A. Maka suku pertamanya di sana menunjukkan angka min 7. Kemudian yang kedua kita mencari beda. Beda kita beri lambang B. B sama dengan U2 dikurang U1. U2 berarti bilangan urutan yang kedua, yaitu menunjukkan min 2. Dikurang U1. U yang pertama menunjukkan angka min 7, maka kita tulis di sini min 7. Nah, kita hitung. Min 2 dikurang min 7. Min ketemu min sama dengan plus, maka min 2 plus 7 sama dengan 5. Sekarang kita akan mencari rumus ke N. Nah, kita tulis rumusnya. Tadi di materi sebelumnya sudah ada rumus suku ke N. U, N-nya adalah 21, maka rumusnya menjadi A ditambah N dikurang 1 dikali dengan B. A, lihat di sini A menunjukkan angka min 7. Ditambah N, N-nya berapa di sini? N-nya 21 dikurang 1 dikali B, bedanya tadi 5. Sekarang kita hitung. Min 7 tetap min 7 ditambah 21 dikurang 1 sama dengan 20. 20 dikali dengan 5. Sama dengan min 7. Nah, 20 dikali 5 sama dengan berapa? 100. Min 7 ditambah 100 sama dengan 93. Mohon maaf. 93. Sekarang kita akan cek jawaban kita. Suku yang pertama atau U1 sama dengan A yaitu min 7.
Beda dapat kita cari dengan cara U2 dikurang U1. U2-nya tadi menunjukkan angka min 2. Sedangkan U1-nya menunjukkan angka min 7. Maka min 2 dikurang di dalam kurung min 7. Min ketemu min sama dengan plus. Maka min 2 plus 7 sama dengan 5. Kemudian untuk menentukan rumus suku ke N atau U21 karena di soal ditentukan N-nya 21. Rumusnya sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B. Kita masukkan angkanya A itu min 7 ditambah N itu 21 dikurang 1 dikali B-nya tadi 5. Min 7 tetap ditambah 21 dikurang 1 tadi 20. 20 dikali 5 sama dengan 100. Maka min 7 ditambah 100 sama dengan 93. Jadi, jawabannya suku ke-21 adalah 93. Kita akan lanjut pada materi yang berikutnya, yaitu deret aritmatika. Deret aritmatika adalah barisan aritmatika yang suku-sukunya dijumlahkan. Rumus jumlah N suku pertama deret aritmatika dirumuskan dengan Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Atau Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B. Di mana Sn adalah jumlah N suku pertama, N adalah banyaknya suku, UN adalah suku ke N, A adalah suku pertama, dan B adalah beda. Sekarang kita masuk pada contoh soal yang ketiga. Diketahui deret aritmatika 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11 ditambah dan seterusnya. Tentukanlah yang pertama rumus suku ke N atau UN. Yang kedua, rumus jumlah N suku yang pertama atau Sn. Yang ketiga, jumlah 20 suku pertama atau S20 deret tersebut. Sekarang kita lanjutkan untuk menjawab contoh soal yang ketiga. Yang pertama, kita tentukan dulu suku yang pertamanya atau A. A sama dengan, tadi lihat di urutan bilangan suku yang pertama menunjukkan angka 2. Kemudian berikutnya kita tentukan beda. Nah, bagaimana menentukan beda? Beda itu kita cari dengan cara U2 dikurang dengan U1. U2 kita lihat urutan bilangan yang kedua menunjukkan angka 5. Urutan bilangan yang pertama menunjukkan angka 2. Jadi 5 dikurang 2 sama dengan 3. Kemudian kita lanjut untuk menjawab bagian A, yaitu rumus suku ke N atau UN. Kita tulis UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali dengan B. Kita masukkan angkanya. A diketahui menunjukkan angka 2 ditambah N-nya tetap N, dikurang 1, dikali B-nya yaitu 3. Sama dengan 2 ditambah 3 kali N, yaitu 3N. Kemudian, ini di sini 3N. Min 1 dikali 3, yaitu min 3. Itu kan? Maka didapat 3N, 2 dikurang 3. 2 dikurang 3 hasilnya min 1. Maka di sini kita tulis 3N min 1. Sekarang kita akan jawab soal yang bagian B. Bagian B itu kita mencari suku ke N, berarti kita mencari Sn. Sn sama dengan rumusnya tadi N per 2, ya kan? Ditambah,
N per 2 dalam kurung A ditambah UN. Sama dengan N per 2 dalam kurung A-nya tadi mendapatkan nilai 2 ditambah UN. UN tadi mendapatkan hasil 3N dikurang 1. Nah, sekarang kita hitung. Sama dengan N per 2 dalam kurung 2 dikurang 1. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Maaf, ini saya hapus. Ya, jadi 2 dikurang 1 itu hasilnya 1 ditambah 3N. Gitu. Sekarang kita kalikan. Ya. 1 dikali N per 2, maka hasilnya N per 2. Ditambah 3N dikali N per 2, maka hasilnya 3N pangkat 2, 3N. 3N pangkat 2 dibagi 2. Nah, ini jawaban bagian B. Sekarang bagian C. Jadi berapa jumlah 20 suku yang pertama atau S diketahui N-nya 20. Maka kita masukkan saja. N-nya kita ganti dengan 20. N per 2, maka 20 per 2. Gitu kan, 20 per 2. Ditambah 3. Nah, N-nya tetap diganti dengan 20 pangkat 2 per 2. Kita hitung. 20 bagi 2, 10. Ditambah, kuadratkan dulu. 20 dikuadratkan. 20 kali 20 yaitu 400. 400 dikali 3, 1200. 1200 dibagi 2 yaitu hasilnya 600. Kita jumlahkan 10 ditambah 600 hasilnya 610. Coba kita cek jawaban kita. A diketahui atau U1 sama dengan 2. Bedanya didapat U2 dikurang U1 yaitu 5 dikurang 2 sama dengan 3. Bagian A kita mencari suku ke N atau UN dengan rumus A ditambah N dikurang 1 dikali B. A-nya yaitu 2 ditambah N dikurang 1 dikali B-nya yaitu 3. Maka kita hitung 2 ditambah 3 kali N yaitu 3N min 1 kali 3 min 3 sama dengan 3N 2 dikurang 3 hasilnya min 1. Maka UN sama dengan 3N min 1. Bagian B kita mencari SN. Rumus SN yaitu N per 2 dikali A ditambah UN. Sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN-nya tadi kita pakai jawaban bagian A. Yaitu 3N dikurang 1. Sama dengan N per 2. Nah, tadi kita mendapatkan A itu nilainya 2. 2 dikurang 1 hasilnya 1. Ditambah 3N-nya tetap. Sama dengan kalikan 1 dikali N per 2 hasilnya N per 2 ditambah 3N dikali N hasilnya 3N pangkat 2 per 2. Nah, bagian C, jika yang ditanya N-nya 20, maka S20 sama dengan N-nya kita ganti saja dengan angka 20. Jadi 20 per 2 ditambah 3 dikali 20 pangkat 2 dibagi 2. 20 bagi 2 hasilnya 10 ditambah. Nah, 20 dikuadratkan dahulu. 20 kuadrat 400. 400 dikali 3 1200. 1200 dibagi 2 hasilnya 600. Maka 10 ditambah 600 hasilnya 610. Nah, sama dengan jawaban kita. Sekarang kita akan lanjut pada kompetensi dasar 3.1.
Soal yang pertama, tuliskan 5 suku pertama barisan UN sama dengan setengah N pangkat 2 tambah 2N tambah 5. Kalian jawab soal nomor 1 ini, ikuti contoh soal yang nomor 1 atau contoh soal 1. Untuk soal nomor 2, tentukan rumus suku ke N dan suku ke 100 dari barisan min 8, min 12, min 16, min 20, dan seterusnya. Kalian jawab, ikuti contoh soal yang kedua. Untuk soal nomor 3, tentukan rumus suku ke N dan jumlah 35 suku pertama dari deret aritmatika. Bagian A, 81 tambah 75 tambah 69 tambah 63 dan seterusnya. Bagian B, 4 tambah 11 tambah 18 tambah 25 ditambah dan seterusnya. Untuk soal nomor 3, kalian ikuti jawaban contoh soal 3. Nah, ini adalah kompetensi dasar 3.1. Silakan soal kalian tulis di buku tulis. Kemudian jawab, setelah tugas dijawab, maka tugas tersebut kalian upload di Google Classroom atau boleh kalian kirim ke email Ibu. Demikianlah penjelasan dari Ibu untuk materi kompetensi dasar 3.1 atau barisan dan deret. Semoga apa yang Ibu jelaskan dapat kalian mengerti dan dapat kalian pahami. Semangat terus belajar, tingkatkan prestasimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.